Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Shalom adik-adik semua, anak-anak pra remaja, apa kabarnya di tahun yang baru, di tahun 2021? Kita harus lebih semangat ya, kita harus punya spirit yang luar biasa untuk mencari Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah pra remaja pada hari ini, Kalista mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau telah menyertai kami di tahun yang lalu, di tahun 2020. Sekarang kami telah memasuki tahun 2021. Kami butuh dukungan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan, Engkau menyertai hidup kami.
pimpin hidup kami Tuhan, agar di tahun 2021 ini kami selalu menyenangkan hati-Mu, dan kami memiliki spirit yang lebih luar biasa lagi untuk mencari-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, generasi muda, untuk lebih berprestasi, untuk lebih menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Apa kabarnya semua? Tidak terasa ya, kita sudah melewati tahun 2020, sekarang kita sudah memasuki tahun 2021. Bagaimana dengan adik-adik semua? Tetap semangat ya, kita di tahun ini kita harus punya target, yaitu kita harus lebih semakin dekat kepada Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi saat ini, Kalisa tahu ya, semua di seluruh muka bumi ini sedang mengalami banyak goncangan, terutama Indonesia. Kita selalu tetap berdoa semoga Tuhan menguasai Indonesia sehingga Indonesia tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke, di minggu ini Kalisa akan membahas tentang talenta. Oke, sebelum Kalisa membahas tentang talenta, Kalisa ingin mengupas sedikit apa itu talenta. Ya, talenta kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah bakat atau kemampuan yang kita miliki, gitu ya. Tetapi di zamannya Yesus, talenta itu berbeda arti dari saat ini, gitu ya. Di zaman Yesus, talenta itu adalah seperti uang, gitu ya. Nah, satu talenta itu diartikan 6.000 dinar. Ya, 6.000 dinar. Itu sangat jumlah yang sangat banyak ya. Nah, di mana satu hari pekerja yang bekerja di zamannya Yesus ya, pekerja di zamannya Yesus itu satu hari hanya mendapatkan 1 dinar. Ya, jadi kalau untuk mendapatkan 1 talenta berarti seorang pekerja itu harus bekerja selama 6.000 hari. Ya, kalau bisa dihitung mungkin berapa tahun ya dia harus bekerja untuk mendapatkan 1 doang loh ya. Hanya satu talenta. Tetapi Tuhan memberikan talenta yang banyak kepada orang-orang. Oke. Nah, kita baca di Matius 25 ayat 11 sampai 30. Oke. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seseorang diberikan 5 talenta, ya, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta, ya, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Segera pergilah hamba yang memberikan 5 talenta itu. Dia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta lagi. Ya, jadi 5 sama 5 ya, jadi 10 talenta. Hamba yang pertama yang punya talenta 5 itu dia membawa 10 talenta dan berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta." Maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, ya, sekarang hamba 2 talenta datang kepada tuannya, lalu juga berkata, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah memperoleh 2 talenta." Maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan ikutlah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah
juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang tidak memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Ya, ini kita garis bawahi, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, dari cerita ini adik-adik sudah tahu ya bahwa Tuhan Yesus memperumpamakan bahwa ada seorang tuan, dia datang ke perkebunan dia gitu ya, ladang dia memperkerjakan 3 orang, di mana 1 orang itu diberikan 5 talenta, yang kedua dia memberikan 2 talenta, dan orang yang ketiga, pegawai ketiga, dia berikan 1 talenta saja. Nah, kenapa sih berbeda-beda gitu ya? Nah, ya itu suka-sukanya Tuhannya, karena Tuhannya yang mempunyai, dia yang berhak untuk memberikan. Ya, sama seperti kita manusia gitu ya, Kak, kenapa sih aku sama si A berbeda? Itu ya suka-sukanya Tuhan gitu ya. Kita nggak bisa nentuin, oh Tuhan, aku kasih 5 talenta aja deh, yang itu kasih 2 talenta aja. Nggak bisa gitu ya. Karena itu memang namanya Tuhan itu adalah pemilik gitu ya. Tuhannya manusia gitu, adalah bapaknya manusia. Jadi bapak itu yang punya kita, punya manusia. Jadi ya suka-suka dia mau kasih berapa untuk setiap orang, dan setiap orang itu diberikan porsi yang berbeda-beda. Lisa tekankan, kenapa sih mungkin adik-adik berpikir ada kesenjangan sosial gitu ya, tetapi tidak. Kita buka sama-sama di Mazmur 139 ayat 13. Yuk kita sama-sama baca ya. Oke, kita sama-sama baca 139 ayat Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, jadi dikatakan bahwa engkau itu Tuhan, engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Maksudnya Tuhan tuh yang membentuk aku, Tuhan tuh yang menciptakan aku, dan Tuhan juga yang menenun aku dalam kandungan. Jadi kalau misalnya berkata bahwa Tuhan tuh nggak adil ya, ada kesenjangan sosial, kenapa si A lebih banyak dan kenapa si B lebih dikit gitu ya. Enggak, karena setiap manusia diciptakan oleh Tuhan itu sama. Ya, sama-sama ditenun dalam kandungan ibu kita gitu ya. Jadi nggak ada yang berbeda gitu, semua manusia itu sama. Tuhan memberikan kita semua sama. Tetapi kenapa Tuhan memberikan mungkin talenta orang berbeda-beda? Karena itu sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keinginannya Tuhan, bukan keinginannya manusia. Kalau kita sebagai manusia, kita kepingin sama seperti orang lain yang lebih sukses, nggak bisa gitu ya, karena porsinya setiap manusia itu perlunya berbeda-beda gitu ya. Nah, misalnya nih ya, adik-adik gitu ya, ada yang pintar menari, ada yang tidak bisa menari tapi dia pintar membuat puisi, atau mungkin Daniel ya, Kalista perumpamain Daniel gitu ya. Daniel punya keahlian untuk taekwondo gitu ya. Nah, mungkin Joshua tidak. Nah, porsi orang itu berbeda-beda. Mungkin Joshua di dalam bidang yang lain gitu ya, mungkin dalam bidang tarik suara, nyanyi gitu ya. Mungkin Joshua memiliki kemampuan seperti itu, bermain musik ya. Nah, Kak, bagaimana sih kita tahu gitu? Saat ini aku belum tahu nih Kak, bagaimana aku tahu kalau itu bakat aku
bagaimana aku bisa tahu kalau bakat itu yang punya aku gitu ya. Nah, Kalisa cerita sedikit ya. Kalisa ketika seumuran kalian, mungkin Kalisa juga sama. Kalisa tidak tahu, Kalisa belum tahu, khususnya belum tahu gitu ya, tepatnya belum tahu keinginan atau bakatnya Kalisa ini apa gitu ya. Tetapi dengan berjalannya waktu dan kita minta hikmat dari Tuhan, yaitu Kalisa pernah berkata sama Tuhan gitu ya, Tuhan, aku tidak tahu Tuhan mau jadikan aku seperti apa. Tetapi hanya satu hal permintaan Kalisa, nggak muluk-muluk. Kalisa hanya punya permintaan satu sama Tuhan, yaitu Kalisa ingin berguna untuk orang lain. Itu saja. Walaupun Kalisa nggak tahu nih, nanti Kalisa kan bakatnya apa, Kalisa juga belum tahu gitu. Karena di saat seumuran kalian itu Kalisa juga belum menggali bakat Kalisa, juga Kalisa belum tahu exactly mau apa gitu ya. Nah, tapi di dalam doa Kalisa cuma hanya minta ini satu, a simple word, Kalisa mau berguna untuk orang lain gitu ya. Berjalannya waktu ya, mungkin seperti dalam tadi Mazmur 139 ya, Tuhan telah menuntun aku dalam kandungan. Tuhan udah tahu, sebenarnya sudah tahu Kalisa itu mau dijadiin apa, Daniel mau dijadiin apa, Joshua mau dijadiin apa, Riden mau dijadiin apa, Despa mau dijadiin apa gitu ya, Aldi mau dijadiin apa. Semua tuh Tuhan sudah punya porsinya masing-masing. Tuhan sudah menentukan porsi kita masing-masing. Kita nggak bisa milih gitu ya, karena itu memang Tuhan adalah pencipta kita, Tuhan yang paling tahu gitu ya. Nah, Kalisa balik lagi dengan berjalannya waktu ya, entah kenapa Tuhan itu seperti memimpin Kalisa gitu ya, memimpin Kalisa sesuai dengan apa yang Kalisa inginkan, berguna untuk orang lain gitu ya. Dengan berjalannya waktu Kalisa senang sekali gitu ya, Kalisa bisa mengajar ya, Kalisa bisa dekat dengan anak-anak gitu ya, Kalisa bisa terjun ke pelayanan anak. Ternyata itu adalah satu dorongan hati gitu ya, dorongan, atau mungkin Kalisa bisa bilang itu udah talenta yang Tuhan berikan untuk Kalisa gitu ya. Dikala banyak orang sekali gitu ya, banyak orang yang mungkin pendeta-pendeta atau pendeta-pendeta hebat atau sekalipun gitu ya, tidak bisa untuk memberikan sharing firman Tuhan ke anak-anak, tapi justru guru-guru sekolah minggu yang mungkin pendidikannya tidak sehebat pendeta-pendeta yang sudah belajar teologi, tetapi justru guru-guru sekolah minggu itu punya kemampuan untuk bisa dekat dengan anak-anak. Nah, itu adalah satu talenta gitu ya, salah itu talenta yang dimiliki oleh kakak-kakak sekolah minggu gitu ya. Dan itu tidak instan ya. Semua talenta yang Tuhan berikan itu nggak instan, nggak seperti kayak Cinderella langsung tring berubah menjadi putri yang cantik, tidak gitu ya. Sama seperti tring kita mau jadi tiba-tiba mau jadi bos atau konglomerat, nggak bisa gitu ya. Bakat atau kemampuan talenta yang Tuhan berikan itu tidak instan ya, tidak dalam sekejap mata sing langsung kita berubah, tidak, tetapi melalui sebuah proses-proses. Dan setiap orang ya, seperti kalian kaula muda gitu ya, mungkin saat ini kalian belum tahu talenta kalian, kalian hanya tunggu sabar, kalian hanya butuh satu, yaitu kalian mau diproses. Proses itu berat, itu pasti, proses itu berat ya. Seperti Kalisa kasih perumpamaan, misalnya mungkin kalian jatuh terluka gitu ya. Proses penyembuhan itu sulit, bukan sulit, butuh waktu gitu ya. Proses penyembuhan, kita mau luka kita sembuh itu nggak bisa instan, tetapi kita melalui satu proses yang terus menerus, akhirnya luka kita sembuh. Sama seperti talenta kita, yaitu ketika Tuhan berikan kita, nggak instan kita bisa langsung pergunakan, tetapi talenta itu butuh proses ya, ada step by step gitu ya. Jadi ada satu step-step, langkah-langkah yang harus kita lewati. Mungkin sulit, mungkin banyak tantangan, mungkin mungkin ditolak sama orang-orang, ditolak sama keluarga merasa menyepelekan bakat kita. No, itu tidak masalah gitu ya, itu bukan suatu penghalang untuk kita mengembangkan bakat kita ya. Nah, satu saran dari Kalisa, bahwa bakat kita ketika kita belum tahu saat ini, lakukan saja, let it go, do it, lakukan saja. Oh, mungkin saat ini, mungkin misalnya
punya bakat bernyanyi. Mungkin kalian belum ikut audisi atau apa, ya udah nyanyi aja terus. Gunakan bakat kalian untuk bernyanyi. Mungkin kalian bisa bernyanyi di gereja ya, atau mungkin kayak Daniel ya yang bisa bermain, bisa berolahraga gitu ya. Mungkin ketika nanti ada perlombaan di gereja antar gereja, kalian lakukan ya. Daniel fight gitu ya, Daniel bertanding dan misalnya juara gitu ya, lakukan. Atau mungkin kalian pintar di dalam bidang seni gitu ya, mungkin seni drama atau segala macam, ayo lakukan. Dan Kalisa melihat ya, ada satu bakat yang Kalisa sangat senang gitu ya, ketika Natal kemarin gitu ya, waktu di masa pandemik ya. Kalisa singkat cerita sedikit gitu, bahwa video yang dibuat Natal kemarin tahun 2020 kemarin ya, di masa pandemi kemarin itu adalah video yang sedikit dadakan gitulah, karena kepikirannya kan mau ditampilin di gereja, tetapi kan ternyata batal, ternyata kita harus online gitu ya, tadinya kita mau offline. Otomatis yang tadinya setting di gereja sekarang berubah gitu ya, tiba-tiba harus berubah di setting membuat jadi kayak film gitu ya. Nah, Kalisa tertarik sekali dan Kalisa merasa exciting banget gitu ya, ketika waktu Kalisa membuat drama ini. Kalisa dibantu oleh Joshua, Daniel, sama siapa lagi ya, Joshua, Daniel gitu ya, pra remaja gitu ya. Dan di situ mereka tuh berusaha, mereka membantu Kalisa untuk membuat video gitu ya, mereka syuting, mereka bantu Kalisa untuk pegang video. Dan itulah bakat gitu ya. Kalian punya bakat gitu, ayo kalian inisiatif gitu, bantu. Mungkin ada seperti kayak kemarin Natal kemarin ya, Daniel dengan Joshua, Kalisa acungin jempol gitu ya, very good gitu ya, tanpa disuruh, tanpa dimintai gitu ya, inisiatif untuk membantu men-shooting video Natal sekolah minggu, dan itu very good, dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena selain itu kalian bisa memuliakan nama Tuhan dengan bakat yang kalian punya ya, kalian bisa. Ayo Kalisa tantang tahun ini anak adik-adik semua yang pra remaja di tahun ini harus lebih kreatif. Oke? Nah, mungkin sebentar lagi nanti kita pasca, kita akan bikin sebuah film khusus untuk anak-anak pra remaja, di mana yang syuting, yang main itu adalah semua anak-anak pra remaja. Ya, that's very good gitu ya. Itu benar-benar sebuah karya yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan melalui drama, melalui film singkat. Itu keinginannya Tuhan, atau keinginannya Tuhan, pesannya Tuhan itu tersampaikan. Oke? Nah, ada beberapa poin yang Kalisa ingin sharing gitu ya. Hal-hal apa sih yang harus kita miliki untuk mengembangkan talenta kita? Ya. Yang pertama yaitu be yourself. Kita harus be yourself. Kita harus menjadi diri kita sendiri gitu ya. Jangan ikut-ikutan sama orang lain. Oh, orang lain pinter bikin film, kita ikutin bikin film. No. Kita punya bakat berbeda-beda ya. Ya, berbeda itu sesuatu yang unik gitu ya, sesuatu yang bisa melengkapi. Jadi be yourself aja gitu ya. Yang kedua yaitu tidak sombong. Ketika kita punya bakat, mungkin kita punya bakat menari, atau mungkin bermain film, atau bakat apa saja, atau berbakat lomba olimpiade, atau matematika, atau pelajaran sekolah segala macam, pokoknya kalian berprestasi, jangan sombong. Karena roda kehidupan itu bisa di atas, bisa di bawah. Kadang kita di atas belum tentu di atas terus, kadang kita bisa di bawah. Yang di bawah pun jangan minder. Kita harus berusaha untuk bisa naik level gitu ya. Yang ketiga yaitu tidak iri hati. Ya. Misalnya nih ada orang yang hebat matematika, kita iri, hebatnya dia ya, gue kayaknya nggak bisa deh. Jangan iri, semua orang punya porsi beda-beda. Ya, satu orang bisa pintar matematika, dia belum tentu bisa bahasa Inggris. Atau mungkin dia bisa bahasa Inggris, dia belum tentu bisa matematika. Different, everyone is different ya. Jadi jangan iri hati. Yang keempat yaitu pantang menyerah. Ya, pantang menyerah
Kalisa tadi bilang, roda manusia itu bisa di atas bisa di bawah. Nah, kalau yang di bawah Kalisa mau ngomong dulu. Kalau yang tadi kan di atas jangan sombong. Kalau yang di bawah jangan pesimis. Ya, jangan pesimis, optimis. Kita harus berusaha untuk bisa naik level. Oke. Yang kelima yaitu tidak perhitungan. Misalnya contoh tidak perhitung-hitungan. Oh, gua mah pintar matematika, gua nggak mau bantu. Aku nggak mau bantu teman-teman yang nggak bisa matematika. Jangan perhitungan. Ya, Tuhan kasih bakat itu buat apa? Untuk saling membantu, melengkapi. Ya, seperti tadi bisa bilang, kalian berbeda-beda, kita bisa saling melengkapi. Jangan perhitungan, ya. Jangan mentang-mentang aku hebat matematika terus aku perhitungan, aku nggak mau bantu temen-temen deh, biarin mereka kesulitan. Nggak bisa begitu. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu kita harus bersyukur. Kembali lagi kita harus bersyukur. Kenapa? Karena semua bakat kita itu adalah dari Tuhan. Ya, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kepintaran kita, itu semua dari Tuhan. Jadi kita harus mengucap syukur senantiasa. Selanjutnya kita harus rajin berlatih. Ya, bukan berarti kita, pokoknya suara gue udah bagus deh, nggak usah berlatih. Nggak bisa. Ya, sama seperti Daniel ya, mungkin dia bisa taekwondo, nggak langsung instan. Ya, semua perlu proses. Ya, harus rajin. Kalau Daniel pun nggak rajin berlatih, nggak akan bisa sampai saat ini, nggak akan bisa juara. Ya, tapi dengan berlatih semuanya pasti bisa. Sama seperti Kalisa selalu ingatkan Kimberly ya. Kimberly kan lagi les piano. Dia selalu malas gitu ya untuk berlatih. Kalisa selalu bilang, practice make perfect. Ya, dengan berlatih make perfect, bikin sempurna. Jadi kalau kita nggak berlatih ya nggak akan bisa gitu ya. Selanjutnya yaitu tidak takut gagal. Ya, seperti tadi Kalisa ingatkan bahwa bakat kita itu perlu diasah. Namanya diasah itu dari jelek jadi bagus. Ya, dari yang nggak bisa jadi bisa gitu ya. Nah, setelah dari nggak bisa jadi bisa itu ada gagal-gagalnya, pasti ada gagal-gagalnya. Contoh misalnya kita punya bakat, memang suara kita udah dasarnya bagus gitu ya. Tetapi kalau mungkin awal-awal ketika kita latih suara kita agak fales gitu ya, coba lagi, jangan takut gagal, terus berusaha. Ya, terus yang poin yang terakhir adalah yang paling utama di dalam kehidupan kita dalam mengembangkan bakat dan talenta kita, yaitu satu, jangan lupa Tuhan. Bawa bakat kita, bawa kemampuan kita, serahkan kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah pemilik hidup kita, Dia yang berkuasa atas hidup kita. Begitu pula dengan talenta dan bakat yang kita punya. Ya, kita serahkan semua sama Tuhan. Ya, kita jangan lupa untuk berdoa dan mengucap syukur. Kita jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Itu adalah poin yang paling penting. Ya, jadi bawa dalam doa. Segala bakat kalian bawa dalam doa. Kalian mau berlatih setiap hari tanpa berhenti, itu juga percuma kalau tanpa berdoa. Sama sepertinya kalian berdoa terus tapi kalian gak pernah berlatih, itu juga nothing. Ya, jadi berdoa dan berlatih, terus melakukan proses untuk mengembangkan bakat kita atau mencari bakat kita, itu harus seimbang. Oke? Nah, mungkin adik-adik saat ini saat ini kalian belum tahu bakat kalian apa, kalian punya interest atau minat kalian apa, mungkin saat ini belum. Tetapi Kalisa punya satu motivasi untuk adik-adik, yaitu ketika kalian belum tahu kalian punya bakat apa, coba kalian terjun ke pelayanan. Ya, pelayanan yang simple seperti tadi Kalisa cerita bahwa di Natal kemarin gitu ya, bikin drama, ada anak remaja yang ikut serta dalam membantu drama Natal. Itu salah satu kita bisa menggali bakat kita. Ya, yang sesuatu yang tadi kita belum tahu nih, kita punya kemampuan ini, tapi ternyata kita punya bakat itu.
semangat terus kita untuk mencari bakat kita mengembangkan bakat kita, jangan pernah putus asa, dan yang paling penting jangan pernah lupa berdoa. Nah, oke, Kalisa juga minta adik-adik semua ya, mungkin firman Tuhan hari ini agak panjang, tetapi Kalisa punya message terakhir yang Kalisa ingin sampaikan kepada adik-adik semua. Ya, Kalisa minta dukungan doa adik-adik semua ya, di masa pandemi ini di tahun 2021. Mungkin kita telah banyak mendengar ya bahwa ada orang yang berkata banyak sekali hal yang jelek tentang di tahun 2021 ini, yaitu dimana tahun ini katanya tahun kesulitan. Tapi Kalisa mau mengajak adik-adik semua, kita patahkan semua hal itu ya, kita patahkan semua mitos-mitos itu, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Karena itu Kalisa minta kepada adik-adik semua, mulai malam ini Kalisa minta sampai seterusnya kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan dan Tuhan hilangkan virus corona di dalam di muka bumi ini, sehingga semua berjalan dengan baik kembali. Dan kita minta pengampunan dari Tuhan, kita minta pengurapan dari Tuhan ya, kita minta Tuhan campur tangan di dalam Indonesia kita berdoa untuk negara kita. Oke, yuk kita berdoa, kita menutup ibadah Ramadan hari ini, kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang masih muda ini Tuhan, mungkin saat ini ada yang belum tahu bakat kami seperti apa, bakat kami apa Tuhan, talenta kami apa Tuhan. Tetapi ya Bapa, kami butuh Engkau, kami sangat butuh Engkau Tuhan, untuk melatih, untuk mengetahui, untuk menemukan bakat kami Tuhan. Tuhan Yesus, ketika kami telah mendapatkan dan menemukan bakat kami, biarlah kami menggunakan bakat kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap tekun berdoa, tekun dalam berlatih, dan kami memiliki pengharapan daripada-Mu Tuhan. Kami percaya masa depan kami percaya kehidupan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya prestasi kami Tuhan, pendidikan kami ke dalam tangan-Mu, orang tua kami, keluarga kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia, negara yang kami cintai ini Tuhan. Tuhan, Kau telah melihat Tuhan, begitu banyak penderitaan Tuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Gempa bumi, kecelakaan pesawat, banjir, tanah longsor, di mana-mana begitu banyak bencana alam Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia ya Bapa, pulihkan Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Bapa. Bapa, kami mohon juga biar pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan boleh kembali bersekutu bersama-Mu, mencari wajah-Mu, kami boleh bernyanyi dan memuji-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa kami Tuhan. Kami mau memperbaiki hidup kami. Kami percaya Tuhan di tahun 2021 ini kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi Tuhan, dalam setiap perilaku kami, perkataan kami, bahkan cara berpikir kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi kami semua. Kami berdoa Tuhan, anak-anak khususnya Tuhan, anak pra-remaja, Daniel, Joshua, Ririn, Despa, Noel, dan mungkin Aldi, dan mungkin semua banyak orang, anak-anak yang mungkin Kalisa lupa untuk sebutkan Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan untuk anak-anak pra-remaja khususnya ya Bapak, biarlah mereka tetap keep on fire with you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.